Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Sekarang jam di Polandia itu jam 6 lewat. Jam 6 20 menit. Ini masih panas banget. Di sini tuh gelapnya sekitar jam 10 malam. Itu udah mulai gelap. Tapi jam 8, jam 9 itu masih ya seperti ini terangnya. Matahari masih terbit. Tapi yang anehnya itu pagi itu jam 4 udah terang gitu. Jam 4, kalau jam 5 udah terang banget. Hari ini hari Minggu, dan biasanya di Polandia itu hari Minggu untuk minimart itu semuanya tutup, dan kita cukup sulit untuk mencari bahan pangan kalau di hari Minggu. Jadi teman-teman yang di Polandia pasti nyarinya di hari Sabtunya, stok untuk hari Minggu gitu. Ini tadi teman saya tanya sama teman saya, ada salah satu minimart buka. Kalau sini kayak kalau di Indonesia itu kayak Alfamart, Indomaret lagi. Simpang ini katanya dia mentok belok kanan. Aku mau beli rokok. Di rokok udah habis, jadi aku harus cari keluar. Oh iya teman-teman, saya beli rokok itu bukan rokok bungkusan ya. Kalau tanggal muda biasanya saya beli rokok bungkusan. Tapi kalau udah akhir bulan, dari tanggal tua, saya itu biasanya beli rokok yang dia di dalam plastik dan kita linting sendiri. Alat lintingnya ada dan filternya juga ada. Jadi nggak ngelinting kayak di Indonesia, di linting begini ya. Ini lintingnya kayak apa namanya? Dia filternya itu udah terbentuk bulat, udah busanya itu udah terbentuk bulat, ada alatnya. Ntar saya beritahu deh. Tinggal kita cek itu udah jadi rokok langsung. Dan itu lebih hemat. Kalau saya biasa beli rokok itu satu bungkus 12 zloty sampai 14 zloty. Kalau kita beli lintingan itu sekitar 14 zloty, itu bisa menjadi 3 bungkus yang kita beli rokok yang boxnya itu. Jadi lebih irit 2 bungkus. Ya apa salahnya jika memang bisa membuat irit dompet, ya nggak apa-apa lah. Rasanya sama ya kan. Ini areanya, ini sepi banget deh. Ya biasanya kalau di Eropa itu sepi sih. Apalagi kalau memasuki musim dingin itu sangat sepi. Jadi ini dia kota yang saya tempati sekarang. Kota kecil sih, nggak terlalu besar sini kotanya. Jadi suasananya seperti ini. Ya jalannya seperti ini, sepi. Oke, minimart yang saya cari udah jumpa. Saya pakai bawa card. Di sini kita belinya pakai card. Saya jarang banget beli cash, terkecuali ada toko ataupun tempat-tempat yang mereka nggak nerima cash, nggak nerima kartu. Ada sih sebagian. Oh, dingin sekali. Saya harus cari juga makanan. Saya bingung mau cari makan apa ini. Saya akan mengambil ini saja. Dzień dobry. I want tobacco PS. Yes, okay. Oke, jadi saya sudah sudah beli tembakonya, saya beli snack sama minum. Iklan dong. Jadi tembakonya itu seperti ini, bungkusnya seperti ini. Nanti setelah sampai di room saya, di mes saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengeksekusi rokoknya. Oh. Di sini tuh yang saya sukai adalah snack seperti ini. Itu coklatnya berasa banget, serius. Dan juga aku juga sering beli roti gitu. Kayak roti untuk sarapan pagi tuh. Itu rotinya itu kalau ada yang coklat itu, lumer banget coklatnya, serius. Enak banget. Itu yang saya sukai kalau dari segi makanan. Tapi untuk makanan kuliner di sini ya nggak ada.
Cuman paling kita bisa makan kebab, burger ya. Saya rasa itu bukan kuliner ya. Ya makanan orang di sini gitu, makanan pokok orang di sini. Jadi saya sudah sampai di komplek rumah. Tadi di belakang ada jumpa sama teman 3 orang Indonesia. Mereka lagi pada nyantai di bawah pohon rimbang itu. Jadi seperti inilah suasana dari area mes saya. Dan saya itu tinggal di lantai 2. Saya harus ngecek dulu, soalnya sini panjang banget antrian mesin cuci. Ternyata masih banyak yang nyuci. Padahal ini udah jam 6 sore, waktunya hari Minggu, tapi masih banyak yang nyuci. Oke, ini akses ke atas. Saya tinggal di lantai 2, ada 3 orang. Teman saya dari Bali. Melelahkan. Ini suasana di mes. Sebenarnya ini mesnya bukan rumah ya, tapi kayak hostel gitu. Excuse me. Oke. Udah gini. Iya. Ajarin aku bikin kontennya. Yo. Udah petik apa tadi? Oke, saya sudah sampai di mes dan kita harus eksekusi. Saya juga baru belajar ngelinting ini selama 3 hari kebelakangan. Juga dari temen. Sebelumnya saya nggak pernah. Tapi kalau aku kalkulasikan ya sedikit berkurang pengeluaran. Karena lumayan, dari satu ini bisa jadi 3 bungkus. Tapi kalau kita beli bungkusan itu seperti ini harganya 13 sampai 15 zloty. Kalau yang ini dapatnya lebihnya ini 2 bungkus, berarti hemat 2 bungkus. Dan ini juga ada varian rasanya. Namun kalau untuk rokok di sini ya, saya nggak tahu Eropa lain. Tapi kalau untuk di Polandia rasanya itu hampir sama semua. Tembakunya itu hampir sama semua jenisnya. Meskipun ada beberapa merek, tapi rasanya hampir sama semua. Kalau teman-teman yang di Batam biasanya di kawasan bebas yang pernah ngerokok apa namanya, Lukman sama rokok-rokok Batam kawasan bebas, itu hampir sama rasanya seperti ini. Jadi seperti ini bentuk bungkusannya. Ini beratnya berapa gram ya? Ya paling sekitar 2 sampai 200 gram deh kayaknya nih. Dan filternya seperti ini, ada 100 filter di dalamnya, dan juga ini juga ada varian, ada yang 250 filter juga seperti ini, jadi lebih besar kotaknya. Ini 250 filter, dan ini saya beli yang 100 filter. Dan jika kita beli satu ini ya otomatis ini juga masih lebih. Ini bisa sampai 3 bungkus seperti ini cukup. Oke, dan filter di dalamnya itu bentuknya sudah seperti ini. Nah, jadi bentuknya sudah seperti ini, dan kita tinggal masukin tembakunya ke dalam. Ini udah dilem, udah berbentuk rokok. Caranya bagaimana? Dan caranya seperti ini. Ini di alat filternya. Untuk alat masukin tembakau, saya nggak tahu namanya apa di sini. Nih. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nanti kita akan masukin tembakunya ke sini, ke dalam ini, dan ini fungsinya untuk menekan tembakunya. Oke, jadi seperti ini. Dan di sini ada seperti presan untuk pegangan filternya ini. Oke, filternya di sini, kita letakkan di sini. Oke, jadi dia bentuknya seperti ini, dan kita tarik ke belakang dan akan tracing. Oke, kita coba langsung. Yang saya beli ini tembakunya rasanya cukup kalem dari yang lain, daripada ada merek rokok yang lebih keras menurut saya. Jadi tembakunya kita letakin di sini. Ini susah ada kameranya. Oke, di dalam ini saya letakin langsung. Ini nggak cukup sulit sih tutorialnya. Entar kalau kalian beli ini, kalian beli tembakunya, beli filternya, saya rasa langsung pinter, langsung bisa. Bukan tutorial yang rumit. Oke, saya masukin tembakunya ke sini. Oke, tembakunya sudah tertata di sini. Dan ini untuk ngepresnya. Ini untuk ngepres tembakunya. Kita press ke dalam seperti ini. Dan bentar. Oke, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Ini udah rata, tembakunya udah gak ada sini dan udah masuk ke dalam ini. Ini kenapa lubang ini? Kita tutup seperti ini. Oke. Dan kita pegang seperti ini untuk ngepres dan ambil filternya.
kalian letakkan di sini. Oke, dia ada nanti ini seperti corongan ujung rokoknya, filternya kita masukin ke sini. Oke, setelah masuk beberapa mili ke dalam, kalian tekan ininya. Ini jangan lupa ditekan ya untuk ngepres ini pegangannya. Oke, setelah kalian tekan bawahnya, tarik seperti ini. Oke, posisi saya tarik seperti ini, dan ini rokok yang tadi. Kemudian akan dorong lagi ke depan, sap. Oke, ini udah jadi. Dan tembakunya sudah berada di dalam. Tapi kalau kalian ngerokok seperti ini dan kalian letak di bungkusan ini atau di bungkusan yang merek lain, box lain, jangan lupa kalau rokok lintingan ini kalian ini ya, ujung ini seperti ini. Agak gimana apa sih bilangnya? Supaya tembakunya nggak jatuh. Oke, nah bungkusan seperti ini lebih bagus karena sini kadang cuaca juga cukup ekstrim, jadi biasanya kalau rokok itu cepat masuk angin, lembab, ini lebih bagus. Jadi untuk teman-teman yang masih dalam proses ke Polandia, harap bersabar karena saya juga dulu cukup lama prosesnya ke sini. Sebenarnya itu cuma proses di Indonesia. Ketika kalian udah sampai Polandia itu kadang kita berpikir kok sampai begitu rumitnya proses di Indonesia, karena ya jobnya di sini nggak serumit itu untuk mencarinya gitu. Banyak seperti saya udah pernah pindah job lain, pindah agensi, itu nggak cukup rumit gitu. Ini istilahnya ketika kita masuk di job lain butuh dokumen ini, butuh itu, butuh pengalaman, enggak. Interview, kamu harus interview, tidak sama sekali. Modal kamu paspor, modal kamu kerja, ya udah join, ya udah kerja gitu. Nggak serumit ketika kamu melamar di ngajuin dokumen di Indonesia. Pasti kamu dimintain pengalaman kerja lah, kamu diinterogasi kapan kamu bisa bahasa Inggris, bla 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 gitu. Sama agensi yang ada di Indonesia. Ternyata nggak berlaku di sini gitu. Bahkan agensi di sini itu nggak seketat peraturan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu hanya ya bungkusan-bungkusan untuk agensi gitu ya, biar nampak lebih berkelas gitu ya, proseduralnya gitu. Oke, itu aja mungkin video hari ini. Sekarang juga udah mau jam 7, jadi kita mau juga istirahat. Besok kita kerja. Besok sebenarnya hari merah di sini, tanggal merah hari Senin. Namun ada beberapa teman kita itu disuruh kerja, termasuk saya juga. Namun kita kerja cuma 8 jam karena itu hari merah, tanggal merah, dan kita diperbolehkan kerja cuma 8 jam kerja gitu. Oke, terima kasih. Saya Odem. Bye.